Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana saya Muhammad Ilham Maulana Batubara dari PMM 1 diberikan nikmat sebuah kesehatan sehingga pada saat ini saya bisa melaksanakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bu Junaida MPD. Baik, di sini saya akan memperjelaskan mengenai materi saya, yaitu diksi. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk mengatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia barang mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Ada beberapa pengertian diksi, diantaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi, tidak resmi, sehingga mengenangkan pendengar atau pembaca. Nah, adapun pilihan kata dan penggunaannya. Yang pertama, kata dari dan daripada. Contoh, kertas itu terbuat dari kayu jati. Makna kata dari ini adalah mengatakan keterangan asal. Kedua, peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu, menerangkan keterangan sebab. Contoh ketiga, buku itu ditulis dari pengalamannya selama di Jerman, mengatakan alasan. Nah, kedua, ada kata pada dan kepada. Contohnya, pertama, buku catatan saya ada pada Astuti, menerangkan pengantar keterangan. Contoh kedua, saya ketemu dengan dia pada suatu hari, menerangkan keterangan waktu. Lanjut ketiga, ada kata di dan ke. Contoh, Ati sedang berada di luar kota, fungsi kata depan di. Contoh kedua, di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar, menerangkan keterangan waktu. Keempat, ada kata dan dengan. Contohnya, ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. Contoh kedua, ibu memotong kue dengan pisau. Lanjut kelima, ada namanya kata antar dan antara. Contohnya, kabar ibu belum pasti antara benar dan tidak, yang memiliki makna mengatakan pemilihan. Contoh kedua, dia akan tiba antara jam 4.00 sampai jam 6.00, menerangkan jangka waktu. Adapun namanya persyaratan diksi. Ada dua persyaratan harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan. Yang pertama, kaidah kelompok kata atau frase. Kedua, kaidah makna kata. Ketiga, kaidah kelingkungan sosial. Keempat, kaidah karang mengarang. Hal ini dijelaskan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase, seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat sama lazim dan benar. Tepat. Contohnya,
Makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Seksama, contohnya kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi, termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita bisanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar, ataupun raya, ataupun jaksa tinggi, karena kata tersebut tidak seksama. Kemudian B. Pilihan kata sesuai kaidah makna kata. Yang pertama, makna denotasi. Apa sih makna denotasi? Nah, makna denotasi adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contoh, kepala, organ tubuh yang letaknya paling atas. Kedua, besi, logam yang sangat keras. Nah, kedua ada namanya makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya, ibu kota yaitu pusat pemerintahan. Ibu jari mempunyai makna jari yang lebih besar atau jempol. Kemudian jamban atau kamar kecil. Adapun fungsi dan manfaat diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketetapan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Dan juga dengan adanya diksi, oleh pengarang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut, mendeskripsikan tokoh, lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengelolaan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah dapat dibaca serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi kondisi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan maka konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya diksi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu di hasil karya tulisannya dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis. Nah, baik, inilah materi diksi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu dosen Junaida MPD yang telah memberikan tugas UAS untuk kelas PMM 1 semester 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.